didik ya. Ya. Jadi gitu ya. Sampai di sini jelas atau tidak ini? Jelas, Pak. Nah, jelas, karena ini barang Bapak dan Ibu tidak bisa hindari, harus dimunculkan di dokumen rancangan. Tidak sah dokumen rancangan kalau tidak ada ini. Mohon maaf ya, ini versi penguji, karena ada proses validasi dan penelusuran sebab. Nanti dicari penguji, ini isunya divalidasi atau tidak ini. Begitu ditanya bagaimana Anda memvalidasi, saya kira-kira Pak. Tidak bisa, diskusi, FGD, atau brainstorming, curah pendapat. Baru ketemu isu core, atau isu inti, atau isu utama. Setelah itu, gunakanlah salah satu alat. Terserah, causal map boleh, tree analysis, khususnya pohon masalah boleh, fishbone boleh, atau ada alat-alat lain yang Bapak dan Ibu temukan sendiri. Nggak apa-apa. Prinsipnya satu, alat itu mampu Anda jelaskan kepada semua orang yang mempersoalkan, terutama penguji. Bisa Anda jelaskan secara rasional. Nggak apa-apa, kita tidak pernah membatasi kreativitasnya teman-teman peserta untuk menemukan, untuk berkreasi, menemukan hal-hal yang terbaru, silakan. Jadi demikian Bapak Ibu, sudah selesai kita memvalidasi isu, sudah selesai kita menelusuri sebab. Oke. Jangan nanti lagi ditanya, pernah diajarkan tidak pernah Pak. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita diskusi dulu. Silakan. Izin Pak, pertanyaan. Ya, silakan. Iya Pak, semenjak hari Sabtu kemarin materi soal validasi isu ini, mungkin saya sedikit bertanya soal isu yang kita dapatkan di kantor itu, apakah harus kita kategorikan juga dulu isunya ini umum atau khusus? Maksudnya dalam lingkup besar atau dalam skop yang kecil, gitu Pak? Ya, tidak. Kita tidak perlu lagi mengikuti cara berpikir isu global kemarin itu. Ini kan isu ini, sekali lagi saya ulangi, dia menurut pengalaman. Isu pertama itu pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman adalah apa yang Anda lihat langsung, apa yang Anda dengar langsung, apa yang Anda alami langsung. Sehingga semakin lama seseorang di tempat pekerjaannya, semakin banyak yang dia alami. Nah, isu itu dikumpulkan. Sehingga Anda sudah paham bahwa kondisi di tempat saya bekerja, belum adanya ini, rendahnya ini, kurangnya ini, belum terwujudnya ini, lemahnya ini, tidak efektifnya ini, sulitnya ini, mahalnya ini, dan seterusnya. Nah, isu-isu itu belum valid. Untuk memvalidasi isu itu dibutuhkan alat. Nah, alat yang saya sudah perkenalkan itu dua tadi. Pilihlah salah satu alat. Yang mana yang Anda gunakan? Jadi tidak usah berangkat dari penjelasan kemarin ada isu global dunia, global Asia, global Asia Tenggara, kawasan Sulawesi. Tidak usah. Anda bicara pada konteks pekerjaan Anda hari-hari. Di mana dilihat? Lihat di uraian tugas. Tidak ada uraian tugas saya, Pak. Lihat di SKP. Belum pernah saya bikin laporan SKP. Tinggal ditanya apa yang Anda bikin hari-hari selama 6 bulan orientasi. Itulah tanggung jawab yang harus diperbaiki. Gitu saja. Jangan berpikir yang, wah ini Pak gara-gara undang-undang cipta kerja ini begini. Nah, itu bukan, tidak sampai tangan kita ke sana Bapak. Tidak sampai tangan kita. Itu urusannya menteri, itu urusannya eselon 2 ke atas. Nah kita itu media belajar, kalau guru, minat belajar murid, kemudian partisipasi orang tua, keberfungsian komite, OSIS, ekstrakurikuler, intrakurikuler. Jadi sekitar itu kita bermain, karena itu memang lapangannya kita. Kalau guru, nah, kalau dia di puskesmas ya itu pelayanan di ruang perawatan, bagaimana di IGD, bagaimana
penataan administrasinya, bagaimana rekam medisnya, bagaimana sampah medisnya. Tidak akan keluar, tidak akan jauh-jauh dari apa yang Anda kerjakan hari-hari selama orientasi. Jadi kalau ditanya bolehkah kita mengangkat isu-isu yang bersifat umum, tidak bisa. Makanya nanti kalau umum Anda angkat, dia akan terganjal di kalau menggunakan ASTR ya, S-nya itu spesifik, R-nya itu relevan. Apa relevan? Sesuai dengan tugas pokok, sesuai dengan SKP-nya. Kalau tidak sesuai, gugur dengan sendirinya. Itulah validasinya. Jadi ASTR itu hanya sama dengan APKL aktual ya. Baru sedang terjadi, baru-baru terjadi atau berpotensi terjadi aktual. S-nya spesifik. Spesifik itu terukur. Di mana ini barang? Mata pelajaran apa dipersoalkan? Apanya? Metodenya atau medianya? Atau RAP atau RPP-nya? Atau skill gurunya dalam memanfaatkan IT? Atau minat belajarnya anak-anak yang dipersoalkan? Di sekitar itu saja. Dia akan terseleksi sendiri spesifiknya sepanjang diskusinya benar. Brainstormingnya betul dengan guru-guru. Kalau dipersoalkan itu pengalamannya guru-guru, maka yang ditanya guru-guru juga. Jangan ditanya Pak penyuluh pertanian. Nggak paham dia itu tentang media belajar. Nggak paham itu guru pertanian, penyuluh pertanian tentang RPP. Sesama guru diskusinya. Saya kira itu ya. Tidak boleh yang terlalu umum. Pada akhirnya juga tereliminir. Karena ada kriteria yang menapisnya. Saya kira itu Bapak ya. Masih ada yang lain silakan. Sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya. Izin bertanya Pak. Ya. Ya Pak, di sini perkenalkan diri dulu Pak. Karena sini saya atas nama Armansyah, saya bekerja di lingkungan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan publik, artinya tidak bersentuhan dengan kelayakan banyak orang. Tunggu dulu, Armansyah di mana kerjanya? Di balai benih Pak, di balai. Di balai benih, apa dikerja hari-hari? Pekerjaan tiap hari mengurus udang saja Pak. Mengurus udang. Udang itu yang menerima, udang itu dibagi jenis bibitnya atau tidak? Iya Pak, dibagi ke ini. Kalau bibit A, siapa yang paling banyak menggunakan? Mana yang paling banyak digunakan orang? Bibit A atau bibit B atau benih C? Nah, disitulah orientasi publiknya. Kalau Bapak bilang swasta kepegawaian, nah orang yang memerlukan pekerjaannya Bapak dan Ibu, itulah publiknya. Orang mau naik pangkat, berarti pegawai di situ publiknya. Ya, Pak. Jadi tidak ada satupun pekerjaan ini yang tidak berorientasi kepada publik. Publiknya kita saja berbeda. Kalau orang-orang di sekretariat, ya publiknya pegawai. Kalau orang-orang di keuangan, ya tinggal ditanya. Anda melayani siapa semua? Semua OPD. Sudah OPD itu publiknya. Begitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak atas petunjuknya. Lanjut. Pertanyaannya apa? Ya, itu yang saya tanyakan masalah APKL ya. Pak. Itu kan masalah kelayakan. Iya, kelayakan. Iya. Oh ya. Oh ya, makasih Pak atas petunjuknya. Misalnya isunya irigasi dengan bibit, misalnya ya. Antara irigasi dengan bibit, mana yang mendesak ini? Nah, makanya orang berdiskusi itu harus orang yang paham. Misalnya selama ini irigasi mampu mengairi 100 hektar. Pasca gempa menurun kapasitas air yang ada. Bukan kapasitas air yang menurun, tetapi irigasi banyak yang berlubang. Karena retak-retak. Jadi ada 30 hektar yang tidak terairi. Nah, mana yang lebih, coba kita tes, mana yang lebih khalayak? Menyelesaikan irigasi atau bibit? Bibit padi.
Kira-kira menurut teman-teman mana yang paling problematik? Yang dilihat dari sisi keterdesakan. Izin, Bukan, Pak. khalayak, bukan problematik, khalayak. Izin, Pak. Irigasinya, Pak. Nah, yang lain? Coba dianalisis. Yang ngomong tadi siapa? Andi Mahardika, Pak. Andi Mahardika ya? Iya. Kalau menurut Pak Andi, irigasinya. Kalau menurut yang lain? Sama, Pak, irigasinya. Irigasinya. Kalau yang lain lagi, tetap irigasi semua. Irigasi. Nah, itulah sebabnya kenapa Anda menjawab irigasi, karena tidak ahli di pertanian. Kan tadi sudah ada data awalnya. Data awalnya itu ada 30 hektar yang tidak terairi. 70 hektar masih jalan. Kalau bibit tidak didatangkan, tidak ada yang menanam. Tidak ada gunanya air itu. Bibit tidak ada, apa mau ditanam? Jadi air itu mubazir. Mubazir air itu yang ada 70 hektar lagi yang diairi, tidak bisa digunakan tahun ini karena bibit tidak datang. Jadi begitu menganalisisnya, Bapak. Nah, air itu hanya menyentuh 70%, taruhlah 70 orang yang punya 70 hektar. Kalau bibit 100 orang yang menikmati, meskipun dia tidak bisa menanam, tapi dia dapat. Tinggal dia putar otak bagaimana caranya. Jadi tingkat keterdesakan, tingkat kehalayakan lebih tinggi bibit daripada irigasi. Belum lagi tingkat layak. Nah, kalau L-nya, kalau layaknya, mana yang layak? Irigasi atau bibit? Mana yang lebih layak? Coba, irigasi atau bibit yang layak? Izin menjawab, Pak. Iya. Irigasi, Pak. Yang layak ya? Iya, Pak. Yang lain? Bibit, Pak. Kalau Pak Johar Fandi? Bibit, Pak. Bibit. Apa Pak Johar Fandi? Benihnya, Pak. Bibit. Oh, bibit ya? Iya. Tidak, suaranya Bapak terputus-putus, mungkin soundnya mungkin tidak rapat atau apa. Bibit ya? Nah, makanya dipahami apa itu layak. Layak itu apa? Apa layak? Masalah waktunya, Pak. Nah, jadi layak itu bisa ditindaklanjuti sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Salah satu sumber daya itu adalah waktu. Kira-kira bahasa gampangnya begini, mana yang lebih mudah dikerjakan? Memperbaiki irigasi atau mendatangkan bibit? Mana yang lebih mudah? Karena layak itu bisa ditindaklanjuti. Rasional, bisa ditindaklanjuti. Kira-kira mana lebih mudah? Memperbaiki irigasi atau menghayo-hayo pihak ketiga yang diperintahkan mengadakan bibit? Mana lebih mudah kira-kira? Kan bibit ini di pihak ketigakan oleh Dinas Pertanian misalnya. Mengadakan bibit, Pak. Iya, makanya jangan kalau menganalisis itu harus paham. Nah, kalau ini salah-salah saya pahami karena kita bukan orang pertanian. Itulah buktinya kalau berdiskusi dengan orang yang tidak ahli di bidang yang dipersoalkan. Pasti kesimpulannya salah. Pasti. Nah, sekarang saya kasih 3 isunya. 1 masih tetap irigasi. Yang kedua, bibit. Yang ketiga, kinerja penyuluh. Coba kita lihat dari tingkat keterdesakan. Mana yang lebih mendesak? Meningkatkan kinerja penyuluh, memperbaiki irigasi, atau mendatangkan bibit? Ingat, kita berdiskusi bulan Oktober. Kita diskusi sekarang bulan Oktober ini. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, mana yang mendesak? Kira-kira mana yang mendesak? Mengadakan bibit atau menggerakkan petani memperbaiki irigasi atau melakukan briefing terhadap penyuluh? Karena laporan kelompok tani
Standarnya penyuluh itu harus ada di lapangan 1 bulan 3 kali. Tetapi sudah 3 bulan terakhir tidak ada penyuluh yang datang. Ini misal. Jadi ada persoalan di situ, rendahnya kinerja penyuluh, tidak optimalnya dukungan irigasi, dan lambatnya bibit. Nah, kira-kira mana yang lebih mendesak untuk diselesaikan? Yang kita beri nilai 5, 4, 3. Coba Anda nilai. Nah, mana yang nilai tertinggi? Kita beri nilai 4 atau 5. Beginilah contoh brainstorming itu. Beginilah contohnya brainstorming itu. Atau FGD. Begini contohnya. Ayo, menurut Ibu Musdalifah, mana yang lebih tinggi nilainya? Sebut saja. Duduk. Kinerja Penyuluh. Menurut saya Ibu Pak, Musdalifah, kinerja penyuluh 5 atau 4. Ya, kinerja penyuluh. Yang lainnya? Kinerja penyuluh. Angkanya ini menurut Musdalifah ini yang 5 atau 4 lah. Yang lainnya, mana yang tinggi sebenarnya? Antara 3 itu. Mana yang mendesak? Nilainya kita kasih tinggi. Izin Pak. Ya. Bibit Pak, benih Pak. Oh, bibit ya? Nah, bibit ya? Ya, Pak. Bibit. Nah, tentu semua orang ini nanti kita diskusinya kan kita tanya argumennya. Kalau yang satu lagi, siapa lagi satu orang lagi? Ada satu orang lagi? Tidak boleh takut salah, Pak. Namanya latihan. Lebih Bisa baik menjawab, Pak. Ya. Pak Parno apa? Irigasi, Pak. Irigasi ya, ini irigasi. Irigasi. Sekarang kita tanya argumennya. Ibu Musdalifah, kenapa memilih kinerja penyuluh yang mendesak? Karena sebenarnya Pak. Ya, karena menurut saya sebelum melakukan sebelum mendatangkan bibit dan sebelum melakukan irigasi itu harus ada dulu yang namanya penyuluhan ke para petani yang ingin kira-kira seperti itu. Iya. Kinerja penyuluh tadi datanya kita dapatkan 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir menurun kinerjanya. Seharusnya mereka itu setiap bulan 3 kali datang. Tapi sudah 3 bulan terakhir tidak ada yang datang. Ini laporan dari kelompok tani. Ketua kelompok tani yang datang ke kantor. Mempersoalkan dengan kepala dinas, Pak, kita ini banyak sekali hama di lapangan, Pak. Kita tidak tahu siapa yang kita mau tanya ini. Sudah 3 bulan tidak ada penyuluh datang. Nah, kira-kira begitu. Oke, Musdalifah, makasih. Yang berikutnya yang bibit. Siapa yang bibit tadi? Apa argumen ini? Saya menitik beratkan pada bibit, Pak, karena fokus atau yang diperlukan sekali di situ. Betul, misalnya ada penyuluh, ada irigasi, tapi tidak ada bibit yang bisa ditanam. Ya, mubazir 2 hal yang tersebut di atas pertama, Pak. Mantap. Yang irigasi? Ya, Pak. Irigasi 70% bisa ditanam. Kalau untuk saya, Pak, kenapa sampai saya memilih irigasi? Alasannya karena sesuai dengan keterangan tadi, kita diskusinya bulan Oktober. Kalau mantap. Perhitungan cuaca atau perhitungan iklim dari bulan Oktober itu curah hujan tinggi sampai dengan bulan Maret. Yang lebih diutamakan ini adalah penanganan irigasi yang baik. Kalau irigasi tidak baik, misalnya kita sudah menanam, ketika debit air tinggi, maka semuanya akan mubazir, Pak. Biasanya ini namanya orang yang paham, Pak. Jadi dia lihat sih kapan kita ini kebutuhannya kapan. Cuman alasannya sedikit Pak Parno.
Sebenarnya yang mendesak itu bibit. Kenapa? Karena musim tanam itu Okmar, Oktober, Maret. Kalau lewat itu tidak ada gunanya semua yang lain. Karena musim tanam di situ. Jadi orang pertanian yang paham ini, Pak. Kalau guru dia tidak paham. Apa dia paham itu musim tanam? Tidak dia tahu. Kapan musim tanam di Toli-Toli beda dengan yang di Palu, beda yang di Sigi, beda yang di Parigi. Hanya orang pertanian yang tahu. Yang dihindari itu keterdesakan dia dari sisi waktu. Kalau nanti lewat Oktober tidak ada bibit, sudah mulai biar irigasi itu bagus semua. Musim tanam kan ada batasnya. Lewat sudah jalur merah. Biar kau datangkan bibit sekian ton, tidak bisa lagi ditanam karena sudah lewat musim tanamnya. Nah, ini maksudnya yang berdiskusi itu orang yang paham tentang objek. Makanya kalau kita tidak paham, mending diam. Kan begitu. Daripada orang salah mengambil kesimpulan. Artinya kalau kita bawa ke tempat persoalan-persoalan lain. Orang diskusi agama kita juga ikut campur. Padahal keahlian kita, kecuali sudah tidak ada ahlinya di situ. Orang bicara politik, isu-isu macam-macam isu. Kita yang lebih vokal di situ. Padahal ilmunya kita, pengalaman kita, pekerjaan hari-hari kita tidak bersentuhan langsung dengan hal itu. Tapi kita yang ngotot. Nah, jadi begitu ya. Objek yang didiskusikan itu harus dipahami oleh tim yang mendiskusikan. Kayak orang pertanian tadi itu kan, oh hebat sekali dia. Pengamat hama akan bicara lain. Tidak, Pak. Hama wereng itu, Pak. Lambat kita 1 minggu, tingkat penyebarannya dari 1 hektar menjadi 10 hektar. Maka yang mendesak ini hama wereng. Itu uang yang ada sekarang, jangan dipakai memperbaiki irigasi, jangan. Jangan dipakai untuk konsumsi briefing penyuluh, jangan. Kasihan petani, Bapak, karena hama wereng itu sudah berada di sekian hektar tanaman sekarang. Lambat 3 hari saja kita bergerak, habis semua tanaman petani. Gagal panen tahun ini. Wah, begitulah orang pertanian, Pak, karena dia paham. Nah, sama dengan guru. Tidak, Pak. Itu media belajar pengaruhnya cuma sekian persen menurut pendapat sini. Yang sebenarnya yang patut diperbaiki itu metode, cara. Bukan medianya, bukan. Jadi yang diskusi itu orang-orang yang memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi enak. Jadi begitu Bapak Ibu, hanya contoh bagaimana proses brainstorming untuk itu baru memvalidasi isu, belum menelusuri sebab. Belum lagi kita menelusuri sebab. Nah, begitu juga lah dengan isu-isu strategis yang kita bicarakan kemarin. Kurang lebih begitu caranya. Oke, saya anggap ini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin Pak, bertanya lagi Pak. Iya. Kemarin yang ditugaskan itu Pak, saya sempat buat alat validasi isunya memakai alat APKL. Ada saya dapatkan isu-isu yang saya masih kurang paham apakah ini jadi penyebab atau ini jadi akibat. Misalnya seperti rendahnya kompetensi teknis pegawai Pak. Terus saya saya dapatkan isu lagi, ada rendahnya kemampuan pembacaan peta pada pegawai. Kemudian ada rendahnya kemampuan penggunaan GPS atau Global Positioning System pada pegawai. Nah, ini yang saya masih bingung Pak, apakah ini yang mana yang penyebab atau akibatnya Pak? Itu masih isu semua, bukan objeknya berbeda. Satu penggunaan apa? GPS ya? Pak, GPS Pak. Nah, yang kedua? Pembacaan peta. Pembacaan peta. Nah, peta ya. Maksud peta yang Anda maksud itu GPS apa tidak? Bukan ya? Tidak Pak, peta digital. Tidak. Peta digital. Yang ketiga? Yang ketiga itu rendahnya kompetensi teknis. Seperti mungkin kompetensi teknis ini pengoperasian komputer. Makanya di spek dia. Kompetensi teknis itu masih terlalu umum. Harus disebut speknya.
Makanya salah satu kriterianya itu spesifik. Nah, kalau dilihat objeknya kan tiga-tiga isu. Karena berdiri sendiri. Sama dengan irigasi, bibit, kinerja penyuluh. Kan tidak baku sambung itu. Berdiri sendiri-sendiri. Makanya kita disuruh memilih. Mana yang kita prioritaskan. Tentu dengan dalil. Dalil dibantu dengan alat. Jadi tiga itu isu itu. Validasi dulu itu. Karena berbeda objeknya. Baru ditelusuri sebab. Kalau ketemu, bawa di kepala ikan. Kalau bibit, nah, kalau irigasi, nah, bawa ke sana. Cari sebab. Satu, ada yang retak. Yang kedua, ada sentimen. Yang ketiga, apa lagi? Nah, cari saja fakta lapangannya. Kalau bibit, kenapa? Kenapa bibit lambat? Oh, Pak, supplier. Kenapa supplier? Kenapa supplier ini? Kenapa dia lambat? Nah, nanti dicari lagi. Ini kenapa dia? Oh, Pak, memang ada kelangkaan. Oh, kenapa lagi? Oh, kebun kopi sering Pak. Sudah 1 bulan terakhir kebun kopi ditutup. Jadi tidak bisa disuplai ke kemana kita ini? Ke Buol. Jadi macam-macam penyebabnya. Saya kira Bapak dan Ibu nanti dalam rangka validasi dan menelusuri sebab, Bapak dan Ibu nanti didampingi oleh coach. Nah, saya minta nanti di pendalaman, karena kita nanti ada pendalaman. Umpan balik, bukan pendalaman. Umpan balik. Nah, nanti kita umpan balik ya. Umpan balik. Boleh kita bicara di seputar validasi isu. Bapak bawa memang isunya dari kantor. Baru kita diskusi di sini, kita telusuri sebabnya, kita rancang solusinya. Nanti Bapak dan Ibu bikin pekerjaannya untuk mewujudkan gagasan. Gagasan itu solusi. Oke, teman-teman. Saya lanjut deh. Ini kira-kira tugasnya. Kalau kolabjarnya terbuka, ini tugasnya. Tapi saya bagi kelompok. Jadi tugas yang kemarin itu isu-isu kritikal, narkoba, teroris apa yang menggunakan. Tapi ya saya nanti tugasnya ini kalau langsung ke tempat tugas saja. Kalau kemarin saya tanya, ini bagaimana ini Pak Kolabjar tidak, ternyata Kolabjar ini bermasalah di seluruh Indonesia. Bisa jadi ke depan ini tugasnya manual. Bisa jadi, sedang diproses ini. Nanti kita kirim ulang tugasnya mungkin lewat WA grup saja. Silakan dikerjakan manual, dikirim kembali. Karena kolabjarnya bermasalah. Nah, kalau ada tugas nanti sekitar itu, validasi isu di tempat tugas. Kalau memang harus manual pada akhirnya ya, tidak diakses di kolabjar. Karena tidak bisa karena menurut standarnya LAN itu setiap materi kita diwajibkan memberi tugas setiap materi. Nah, ini sudah 3 kali pertemuan, Anda tidak bisa mengakses kolabjar dan terpaksa tugas tidak dikerjakan. Karena tugas tidak dikerjakan, tidak ada juga jalan kita berspekulasi. Nah, sekarang ini cara saya tulis namanya orang bicara. Paling tidak ada panduan saya sedikit untuk mengingat. Oh iya Pak Parno, oh Pak Andi, Pak Armansa, Ibu Musdalifah. Tinggal itu saja yang kita andalkan. Daripada kita mencantumkan nilainya orang tanpa ada dasar sedikit pun. Kan gitu ya. Harusnya nilai pekerjaan tugas. Tapi khawatir nanti mengantisipasi itu, kolabjar juga tidak bisa, tugas manual juga tidak dibuat, tetapi kita diminta nilai. Bagaimana membedakan nilainya Pak Parno dengan nilainya Pak Andi? Kan repot itu. Nah, satu-satunya jalan keluar tinggal ditengok siapa yang berapa kali bicara ini. Oh, ini yang paling banyak. Kira-kira begitu ya. Bukan benar salahnya pembicaraannya, tidak. Soal benar salah itu sudah. Kita ingin melihat prakarsa. Sudah apa? Kita sudah keluar konteks ini. Nah, mari kita lanjut. Pertemuan ketiga. Ini Bapak Ibu, kesiapsiagaan bela negara. Tuntas ini. Sampai jam berapa kita ini? 9.45 ya.
45 menit lagi ke depan. Saya usahakan tuntas ini. Nanti pertemuan besok itu kita umpan balik dulu. Semua orang membawa persoalannya. Dia sampaikan di forum ini. Yang mengulasnya bukan saya. Teman-temannya sendiri. Saya hanya memfasilitasi. Jadi bola saya oper ke grup. Ke internal kelompok. Nah, silakan Anda bermain bola. Silakan Anda kritisi, silakan Anda beri masukan validasi isunya, silakan bantu dia memikirkan penyebabnya, karena itu nanti akan diangkat ke rancangan. Oke. Nah, materi pokoknya Bapak Ibu, kalau dibuka modul, yang pertama itu begini. Coba tanya itu teman-teman panitia di Kabupaten Buol. Coba tanya itu. Kalau ini klasikal, Bapak dan Ibu tidak ada di sini. Semua di lapangan ini, kalau materi ini. Semua di lapangan. Kenapa di sana kita mulai tadi pagi lari keliling lapangan, push up, sit up, full up. Untuk apa? Dan itu kita serahkan kepada Satpol PP atau polisi atau tentara. Karena memang ini materinya materi lapangan. Nah, cuma karena darat dikuasai COVID, kita naik ke udara. Nah, virtual kan tidak mungkin kita, tidak mungkin. Jadi ini isi materinya, Pak. Kalau Bapak baca modul, begini isi materinya. Ini materi termasuk agak tebal. Yang bikin tebal ini lampirannya. Banyak sekali lampirannya. Karena dia bersifat operasional. Semua itu berlari kecuali ibu-ibu yang berbadan 2 dengan hitungan bulan yang rawan. Kalau di toli-toli tidak pernah tidak. Satu kaligus kerjasama tentara dengan Satpol. Sudah 2019 itu lapangan Haji Hayun boy, rame terus. Karena ada beberapa angkatan. Itu juga di Buol. Ya. Materi yang kedua ini. Ini masuk di kelas lagi. Tapi tidak lama. Ada juga yang dijelaskan di lapangan. Yang mengangkat aktualisasinya itu menerapkan baris berbaris di sekolahnya. Kenapa? Saya prihatin melihat, Pak, kalau upacara di sekolah itu mulai dari di komando penggerek bendera sampai kembali ke tempatnya, semua orang tertawa. Akhirnya upacara kehilangan hikmat. Orang hanya tertawa. Mulai dia berjalan pertama, sampai naik bendera, turun bendera, sampai dia berjalan pulang, sampai dia hentit gerak itu, baru orang berhenti ketawa. Kenapa? Karena tidak ada modal baris berbarisnya. Makanya dia bikin itu, dan kepala sekolah dukung. Oh, ini bagus ini. Kelas 5 dan 6 harus semua bisa. Nah, seharusnya teman-teman juga begitu. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa baris berbaris. Ya, bersyukurlah kalau di ruangan ini ada alumni Paskibraka. Ya. Baris berbaris, itu isi modulnya, Pak. Yang berikutnya apa? Nah, Bapak dan Ibu dites di lapangan. Kalau besok-besok nanti Pak Parno ini ditunjuk oleh kepala sekolah atau kepala dinas sebagai ketua panitia penyelenggaraan Hardiknas. Oh, maaf, kalau Pak Parno ini bukan guru ya. Siapa SPD ini? Siapa laki-laki SPD? Siapa teman laki-laki yang SPD? Musdalifah SPI, sarjana apa ini? Pertanian atau apa? Pendidikan Perikanan, Islam. Pak. Perikanan. Oh, sepupunya pertanian. Nanti Ibu tahu, Ibu cari tahu itu kenapa itu bibit budidaya ikan air tawar itu tidak berkembang itu.
Cari tahu itu. Apa penyebabnya? Pakannya kah? Kualitas airnya kah? Kinerja penyuluhnya kah? Nah, dicari tahu itu. Ya. Ibu Fatma guru. Saya kasih contoh guru ini. Ada guru? Pertanyaan. Iya Pak. Guru. Ibu Fatma diserahi tugas sebagai ketua panitia penyelenggaraan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Ibu guru di mana Ibu? Di kecamatan atau di kota Buolnya? Di Kecamatan Gadung, Pak. Nah, di kecamatan. Jadi saya kasih contoh di kecamatannya, jangan di kabupatennya. Kalau di kabupaten juga bisa. Misalnya kalau di kabupaten yang hadir itu Pak Bupati diwakili, Ketua DPR datang langsung, tidak diwakili. Nah, bagaimana memposisikan pejabat seperti itu? Itu namanya keprotokoleran. Keprotokolan. Pak Camat tidak hadir, diwakili, bahkan bukan sekdanya juga berhalangan di upacara tadi, Ibu. Yang hadir itu salah seorang pejabat eselon 4-nya. Tapi Pak Kapolsek ada. Pak Dan Ramil ada. Nah, bagaimana memposisikan peserta upacara seperti itu? Nah, itu namanya keprotokolan. Kalau Bapak dan Ibu mahir di situ, baca itu modul. Karena mengatur itu. Tidak sembarang Bapak Ibu. Tidak sembarang menempatkan orang. Ada protokolernya. Dan ini harus dipahami oleh alumni Latsar. Tidak bisa tidak. Jadi nanti kepala sekolah kalau ada hari-hari penting sudah tanya saja alumni Latsar. Bagaimana caranya? Ini ada upacara ini. Kita mau yang diundang ini. Nah, sudah tata, sudah tempatnya sesuai dengan aturan protokoler. Bukan menurut selera. Tidak bisa. Anda harus paham. Kalau kepala dinas hadir, kemudian Pak Bupati diwakili oleh asisten, kemudian hadir kepala dewan, anggota dewan diwakili wakil ketua dewan. Kan mulai rumit itu. Kalau yang hadir semua topnya, harus pakai protokoler, kita jelas Pak Bupati di mana, ketua dewan di mana, Polres di mana, Kejati di mana, dan Ramil di mana. Jadi Bapak dan Ibu jangan karena dilihat di sana teduh, Pak Bupati diarahkan ke sana. Bukan itu persoalannya, bukan teduh dan tidak teduh. Ini urusan standar protokoler. Dan standar protokoler itu didesain sekaligus untuk mengawal keamanan, menjaga keamanan. Jadi Bapak dan Ibu pelajari modulnya ya, 16 hari Bapak dan Ibu di MOC. Lihat lampirannya, lampirannya sudah jelas semua. Sampai dengan penataan tempatnya ada di lampiran. Modul ini. Anda hebat baris per baris, paham protokoler, sehat jasmani, sehat mental. Ingat, syarat dialihkan menjadi CPNS ke PNS itu 2. 1, sehat jasmani dan rohani. 2, sudah mengikuti Latsar. Kan 2 itu ya syaratnya. Sudah mengikuti diklat. Yang berikutnya apa? Kewaspadaan dini. Nah, Bapak dan Ibu, andaikan ini bukan virtual, Bapak dan Ibu ditugaskan ke tempat-tempat fasilitas publik. Ada yang ke kafe, ada yang ke pasar, ada yang ke tempat rekreasi. Untuk apa? Deteksi dini pendapat publik. Jadi Bapak dan Ibu bekerja kayak kerja intel. Dibekali dengan 5W1H. Tugasnya cuma mendengar. Nguping saja di pasar, apa yang lagi rame dibicarakan orang hari ini tanggal sekian. Apa yang sedang dibicarakan orang di kafe itu. Topik-topik apa saja. Setelah disebar 2 jam atau 3 jam, kembali ke lapangan, kita diskusi di lapangan. Disitulah kita melihat kewaspadaan dini. Berarti di Buol ini orang lagi hangat membicarakan ini dan ini dan ini. Ini sebenarnya kerja-kerja intel. Tetapi karena ini kesiapsiagaan bela negara, maka Latsar dibekali itu. Bukan cuma dibekali teorinya di modul, tetapi dipraktekkan. Di Pelabuhan Leok. Duduk-duduk di Pelabuhan Leok. Di mana orang banyak berkumpul, di situ kita juga berdekat-dekat. Dengar-dengar saja. Apa yang orang bicarakan ini? Oh ini.
Anda disebar secara berkelompok. Nanti sepulang dari sana kita diskusi. Di pelabuhan apa yang ramai dibicarakan orang? Di pasar Bol itu apa yang menjadi trending topik? Jadi semacam deteksi dini pendapat publik. Begitu seterusnya ya. Nah, 45 menit ke depan ini saya ingin menjelaskan nilai-nilai dasar bela negara. Apa indikatornya? Nah, jadi ada 5. Kalau peserta latsar ditanya berapa nilai-nilai dasar bela negara, hampir semua orang mengatakan 5. Nah, sebenarnya ada satu tambahannya, motivasi itu. Semangat atau motivasi. Itu kan visi NKRI. Nah, yang pertama ini cinta tanah air. Cinta tanah air kita sudah ulas di awal, dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Yang kedua, rela berbangsa, sadar berbangsa dan bernegara. Ini juga sudah kita bicarakan sebenarnya. Nanti kita jabarkan ke indikator. Apa indikator-indikator mengukur orang bahwa dia cinta tanah airnya? Apa indikatornya bahwa orang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ipolexosbud. I-nya itu ideologi. Politik, sosial, budaya, hankam. Pertahanan dan keamanan. Hankam. Nah, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Saya kasih gambaran sedikit saja begini. Pancasila ini lahir bukan dipikirkan pagi, kemudian disahkan sore. Prosesnya lumayan panjang dan alot. Nah, orang-orang yang terlibat dari kalangan nasionalis, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Maramis, dan sejumlah nama lain. Dari kalangan agamawan, ada Ki Haji Ahmad Dahlan, ada Syekh Hadratul Syekh Hashim Ansari, neneknya Gus Dur, ada Ki Haji Wahab Hasbullah, ada Haji Agus Salim, ada M. Natsir, ada Kitu Bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Beliau-beliau inilah yang kemudian melakukan diskusi panjang. Seperti FGD-nya kita tadi. Sampai kita, ternyata Komio tidak menguasai musim tanam. Kan gitu ya. Nah, ini orang-orang yang memang kita tidak pernah ragu. Baik dari sisi niat maupun dari sisi kapasitas, wawasan. Jadi beliau-beliau itulah yang melahirkan Pancasila. Ada Prof. Muhammad Yamin ya, yang ahli bahasa, yang merumuskan. Kemudian ada Bung Karno sendiri ya, Maramis. Nah, yang menarik itu begini. Kalau ada orang mengatakan bahwa Pancasila ini tidak benar, maka dia artinya lebih hebat dari beliau-beliau tadi. Lebih pintar dari Ki Haji Agus Salim, lebih hebat dari Ahmad Dahlan, lebih suci. Pendek kata dia lebih, karena dia menyalahkan pendapat orang-orang sebelumnya. Nah, beliau-beliau waktu menjadikan Pancasila sebagai konsensus, sebagai kesepakatan bersama. Makanya saya ada istilah yang menggunakan ini puncak dari ijtihad. Ijtihad itu mengerahkan seluruh kemampuan berpikir terbaik. Maka lahirlah Pancasila. Saya kira kalau Bapak dan Ibu baca sejarah, siapa itu M. Natsir? Siapa itu Haji Agus Salim? Siapa itu Hashim Ansari? Hashim Ansari ini di awal-awal kemerdekaan, revolusi fisik, beliau pernah membuat ungkapan, bukan hadis, jangan salah. Yang paling populer ungkapan itu.
Waktu itu kan ada jihad di Surabaya ya. Beliau menyatakan apa? Siapa yang tahu ungkapan yang paling populer yang disampaikan oleh neneknya Gus Dur, Hadratul Syekh Hashim Ansari, terkait dengan bela negara, cinta tanah air. Siapa yang tahu ungkapan itu? Apa yang beliau sampaikan itu? Cinta tanah air sebagian dari iman, Pak. Ya, hubul watan minal iman. Itulah ungkapan yang paling populer. Mencintai tanah air bagian dari iman. Hubul watan minal iman. Kira-kira begitu. Sampai ada lagunya, lagu perjuangannya mereka itu yang menggelorakan. Nah, kalau kita lihat pribadi-pribadi yang terlibat itu pribadi-pribadi yang memang memiliki komitmen. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain, Bapak. Waktu merumuskan Pancasila. Meskipun itu menjadi alot. Sangat alot. Sampai dengan menghapus 7 kata sakral itu yang ada di Piagam Jakarta. Inilah puncak pemikiran itu, Pak. Konsensus. Inilah puncaknya. Kalau Anda ragu, saya ingin menyampaikan salah seorang di antara mereka itu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu kecerdasan beliau itu luar biasa. Luar biasa cerdasnya orang tua itu. Mana indikasinya? Sebagian mengatakan bahwa Haji Agus Salim itu menguasai 9 bahasa dunia. Ada yang bilang 12. Cerdas atau tidak itu, Ibu? Cerdas atau tidak itu? Sangat cerdas, Pak. Sangat cerdas. Di ruangan ini ada orang yang tahu 3 bahasa dunia. Bagaimana caranya kita bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Rusia? Bagaimana caranya itu? Luar biasa hebatnya beliau. Nggak usahlah 12, 9 saja. Itulah sebabnya kalau tidak keliru, saya pernah baca itu. Sehingga di meja itu pernah bilang begini. Andaikan keluarganya Haji Agus Salim tidak keberatan, kita gali kembali kuburnya, kita minta diperiksa kromosom otaknya. Jangan-jangan sama dengan Albert Einstein. Hanya bedanya Albert Einstein bergerak di bidang eksata, Haji Agus Salim bergerak di bidang humaniora. Karena langka, Pak. Syukur kalau ada 100 tahun satu orang yang bisa menguasai bahasa dunia sampai sebanyak itu. Jarang terjadi di dunia, Bapak. Ya. 9 bahasa dunia ini bagaimana ini bersamaan, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Rusia, enggak usah bilang bahasa Belanda, Inggris. Enggak usah bilang itu. Arab, enggak usah bilang itu. Bahasa-bahasa yang sulit, bahasa Cina itu kan sulit. Coba periksa diri kita masing-masing. Berapa kosakata bahasa Cina yang kita tahu? Berapa bahasa Jepang? Berapa? Nah, repot. Sudah begitu ke Haji Agus Salim ini, tawadunya luar biasa, Bapak. Luar biasa tawadunya orang tua itu. 3 tahun mendampingi Bung Karno sebagai Menteri Luar Negeri, tinggal di rumah kontrak. Jadi memang semua pengabdiannya untuk negeri. Beliaulah salah seorang yang mengilhami lahirnya Pancasila. Bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Ansari, tambah dengan M. Nasir, tambah dengan siapa ini Hasbullah ini? Wahab Hasbullah. Orang-orang kaliber di zamannya, Bapak. Orang-orang kemampuan agamanya tidak diragukan sama sekali. Bayangkan Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah. Hashim Ansari itu pendiri NU. Jadi kalau ada orang mengatakan Pancasila itu produk yang salah, maka dia lebih hebat dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Dia lebih suci, dia lebih berwawasan, dia lebih pintar, dia lebih berkomitmen. Karena semua pendapat orang yang melahirkan Pancasila dia salah. Jadi di Pancasila ini, Bapak, kalau benar di dalam dirinya orang itu ada nilai ketuhanan, pasti dia merindukan nilai kemanusiaan, Bapak.
Kalau di dalam dirinya ada nilai kemanusiaan, dia pasti merindukan persatuan. Ya. Kalau benar di dalam dirinya mau bersatu, maka dia mengedepankan musyawarah. Kalau orang sudah musyawarah, itulah pintu menuju keadilan sosial. Musyawarah itu sudah. Ditanya orang dari Papua, ditanya orang dari Aceh, apa maunya Komio? Mari kita bicarakan. Karena kita ingin mewujudkan keadilan sosial. Musyawarah itu tempatnya. Jadi sekali lagi, kalau benar di dalam dirinya ada nilai ketuhanan, pasti dia merindukan nilai-nilai kemanusiaan. Pasti. Sehebat-hebat Mahatma Gandhi, dia tidak bisa menciptakan narasi seperti Pancasila. Mahatma Gandhi itu kan tokoh dunia, pemikir dunia. Tetapi beliau tidak bisa menyatukan India karena ternyata Bangladesh dan Pakistan memisahkan diri. Karena tidak ada narasi yang bisa menyatukan. Ya. Jadi kalau ada nilai ketuhanan dalam dirinya, pastikan dia memiliki nilai kemanusiaan. Saya mau tanya dulu teman-teman. Saya ini memang tidak ahli saya, cuma saya pernah mendengar. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Siapa kira-kira itu, Ibu? Orang-orang yang mendustakan agama. Siapa itu, Ibu Fatma? Orang-orang yang munafik. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Kan gitu. Tahukah Anda orang-orang yang mendustakan agama, itulah mereka-mereka yang menghardik anak yatim. Nah, pertanyaan saya, mengurus anak yatim itu urusan kemanusiaan atau tidak? Ya, kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi agama kalau tidak sampai di ranah kemanusiaan, ada keraguan. Ada keraguan. Saya khawatir nanti termasuk kita-kita yang disindir tadi, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang tidak mengurus kemanusiaan, kira-kira begitulah. Jadi kalau betul-betul ada nilai ketuhanan, ini sudah dipikirkan oleh para pendiri, Bapak. Setelah dia bertuhan, dia harus urus kemanusiaan. Itulah yang dilakukan oleh Gus Dur itu. Cuma orang miskomunikasi, seakan-akan apa, sekuler apa. Karena nilai kemanusiaan itu kan, apa, ada beberapa menurut kajian-kajiannya. Ada, kalau saya lihat ceramahnya pendiri pesantren, ya salah pesantren apa itu di, mungkin Bapak dan Ibu tahu itu Mustafa Bisri. Gus Mus ya. Gus Mus. Sebenarnya dia bilang uhuwa itu ada uhuwa insaniyah, ada uhuwa. Kalau uhuwa Islamiyah itu di setingkat di bawah, yang di atasnya itu justru uhuwa. Karena uhuwa Islamiyah berarti kita mengatur hubungan di antara orang-orang yang beragama Islam. Harusnya naik kelas. Insaniyah ke atas sedikit. Jadi tidak mempersoalkan lagi perbedaan-perbedaan agama. Kita bangun uhuwa di situ. Uhuwa kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan. Jadi dia lintas batas. Lintas segala-galanya. Karena kemanusiaannya yang menjadi fokusnya. Karena agama kata nilai-nilai ketuhanan itu harus berujung pada kemanusiaan. Ya inilah penggalian yang sangat mendalam sehingga beliau-beliau itu sepakat. Karena memang tidak bisa diseragamkan, Pak. Tidak mungkin kita seragamkan ini. Tidak mungkin. Karena memang Tuhan menghendaki keragaman. Itulah kehendak Tuhan. Sengaja aku ciptakan kalian berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa kita dibeda-bedakan itu? Ditakdirkan berbeda untuk apa?
supaya saling mengenal, Pak. lita'arafu. Supaya kalian saling mengenal. Sengaja aku ciptakan berbeda-beda, sengaja. Jadi kalau ada upaya menyatukan, menyeragamkan, dia melawan takdir. Nggak bisa itu. Kita seragamkan semua orang Indonesia beragama Hindu. Habis waktu kita, Bapak. Habis semua energi kita. Habis. Nggak akan terwujud itu. Karena kita melawan kodrat. Melawan takdir. Maka tidak ada jalan lain, mari kita terima takdir ini. Pasti banyak hikmahnya. Pasti. Komio tidak mau selalu membedakan suku. Maka pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya formulir apa yang diisi supaya saya pindah suku. Kan tidak bisa itu pindah suku itu, Bapak. Tidak ada aturannya pindah suku. Nah, mereka tercipta membuat, kemarin kan kita bicara teorinya sudah itu, teori bagaimana proses terjadinya bangsa itu. Jadi Pancasila ini bagaimana meyakinkan ini? Yang pasti ini produk orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Hanya ingin melihat bangsa ini berkesinambungan selanjutnya. Karena ternyata hari ini menjadi sebuah mukjizat. Bangsa yang begitu keanekaragamannya luar biasa, yang paling heterogen di dunia sudah bangsa ini. Keanekaragamannya luar biasa. Tetapi bisa disatukan dengan Pancasila. Itulah kelebihannya. Kenapa? Karena Pancasila ini nilai-nilai yang digali oleh orang-orang yang tulus. Orang-orang yang berwawasan, berpendidikan agama, ditambah dengan niat yang ikhlas. Jadi nggak usah ragu. Nggak usah ada keraguan. Kalau kita robah ini, tahu resikonya sangat tinggi. Resiko sangat tinggi. Dan lagi pula, memang kita kalau keanekaragaman ini ya, andaikan pelangi itu warnanya satu, coklat atau hitam, kira-kira indahkah pelangi itu? Hilang keindahannya pelangi itu, andaikan dia satu warna. Dia menjadi indah karena berbagai warna menyatu. Karena akumulasi dari beberapa warna, akhirnya kita berkesimpulan pelangi itu indah. Andaikan cuma satu warna, coklat saja, tidak ada orang mengatakan bahwa pelangi itu indah. Jadi marilah keragaman ini kita bangun, kita jaga. Ya. Kita saling mengenal, lita'arafu. Untuk apa kita saling mengenal? Supaya bisa bekerja sama, tolong-menolong untuk kebaikan, kebenaran, dan ketakwaan. Al-Maidah ayat berapa itu, Pak Joh? Al-Maidah ayat berapa itu? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu satu tingkat di atas lita'arafu. Setelah saling mengenal, bekerja sama. Tolong-menolong, gotong royong. Untuk apa? Kebaikan, kebenaran, dan ketakwaan. Indahnya ajaran ini. Luar biasa indahnya ajaran. Jadi mulai sengaja aku ciptakan kalian berbeda-beda supaya ada upaya untuk saling mengenal. Setelah Anda saling mengenal, bekerja samalah kalian. Untuk apa? Menegakkan kebenaran. Menegakkan kebaikan. Dan menegakkan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kan gitu ya? Menurut Ustadz begitu. Saya dengar-dengar begitu. Kalau saya salah, mohon maaf karena memang itu bukan keahlian saya. Baik. Kita gunakan waktu sedikit ini untuk mencoba mendalami. Cinta tanah air itu Bapak Ibu, wujud konkretnya, jadi beda dengan zamannya Pak Jenderal Sudirman. Makanya ada ungkapan mengatakan setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Nah sekarang kita berada di zaman kita. Cinta tanah air itu tidak lagi bergerilya ke hutan. Tetapi bagaimana mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup.
Jadi bagaimana Bapak dan Ibu berpikir supaya lingkungan sekolah itu asri. Lingkungan sekolahnya bersih. Puskesmasnya, orang lewat saja di jalan, orang sudah tertarik. Tamannya, pagarnya, lingkungannya. Sebenarnya itu bukti atau penjabaran konkret dari cinta tanah air. Itulah foto yang saya perlihatkan kemarin itu. Bagaimana kontrasnya? Negara yang mengklaim dirinya mencintai tanah airnya dengan negara yang diam-diam saja. Jadi kalau benar kita cinta tanah air, mulai hari ini harus ada gerakan kembali ke tempat tugas masing-masing. Lihat itu tempat pelayanannya Bapak dan Ibu. Lihat itu sekolahnya itu. Ada pagar atau tidak? Nah, makanya Bapak dan Ibu nanti disuruh membuat program penerapan nilai-nilai bela negara di tempat tugas. Di samping dengan rancangan aktualisasi. Ada 2 tugasnya yang ditugaskan kepada Bapak dan Ibu. Yang satu itu implementasi nilai-nilai bela negara di tempat tugas masing-masing. Nanti di pendalaman saya perlihatkan tabelnya. Mudah-mudahan tabelnya belum berubah. Nah, ini nanti tugas Bapak dan Ibu ini diserahkan kepada penyelenggara. Kalau di angkatan-angkatan sebelumnya ada laporan penerapan nilai bela negara ini, dia jadikan lampiran laporan aktualisasi. Nah, ini terserah saja. Mungkin penyelenggara menghendaki dikirim tersendiri. Jadi Bapak dan Ibu harus ada yang dibuat di puskesmas, di sekolah, dimanapun Anda bertugas. Dan memang tugas penerapan nilai bela negara ini tidak diseminarkan, tidak. Tapi menjadi bagian dari penilaian. Nah, di sekolah ini agak mudah ini. Bapak dan Ibu mulai pulang ini, rancangan aktualisasinya jalan. Minggu pertama mulai jalan. Pada saat yang sama, nilai-nilai bela negaranya mulai dia terapkan. Gerakan siswa. Ayo mulai besok, ada sekian orang bawa sapu lidi, bawa apa begitu. Mulai hari Sabtu depan kita gerakan, karena sudah berapa lama ini kita tinggalkan karena COVID. Nah, kita balik ke sekolah, jadikan itu dokumen sebagai laporan penerapan nilai-nilai bela negara. Bapak dan Ibu guru ingat itu ya. Penerapannya begitu. Nah, ini nilai-nilai ini ada yang bersifat terapan, ada yang tidak terapan. Dan banyak juga nilai yang berulang. Ada di cinta tanah air, ada juga di indikator rela berkorban. Jadi berulang-ulang dia. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Nah, suruh mereka buat tong sampah. Misalnya kalau di sekolah anak kelas 5. Yang lain bawa bahan, ada yang bawa palu-palu, gergaji, paku, cat. Kelas 5 atau mulai kelas 4. Bikin tong sampah, kasih indah, kita lombakan, kita beri reward. Sekaligus digunakan. Itu namanya menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Begitulah terjemahannya di lapangan. Jadi Anda bikin ini. Pak, apakah semua nilai? Tidak. Pilih salah satu nilai dan salah satu indikator. Atau beberapa indikator. Jadi tidak semua nilai, Pak. Karena ini nilai cinta bela negara. Nilai-nilai bela negara ini ada 6 dia. Nah, di setiap nilai melahirkan 6 indikator. Dengan demikian ada 36 indikator di dalamnya. Apakah diterapkan semua? Tidak. Pilih salah satu nilainya, kemudian ambil salah satu indikatornya. Atau beberapa indikator. Tergantung kemampuan Bapak dan Ibu menerapkannya di tempat tugas masing-masing. Sebelum saya jelaskan, saya perlihatkan begini. Ini mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Saya perlihatkan dulu ininya. Tabe. Inilah yang dituangkan. Nanti ini gampang menjelaskan itu. Besok kalau tidak, kita awali dari sana.
Nah, ini dia Bapak. Misalkan, dituangkan di sini dia Bapak. Format rencana aksi bela negara. Mungkin Bapak dan lihat sudah lihat di modul. Kalau belum lihat, coba kembali ke LMS, coba cari. Di modul di modul nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara. Nah ini, Angkatan 95, Kabupaten Buol. Latsar Angkatan 95, Kabupaten Buol. Nama, nomor daftar hadir, instansi. Ya, instansi ini bukan dinasnya. Supaya kita lihat kerja di mana itu. Sebutkan SMP negeri sekian. Atau SD negeri sekian. Atau puskesmas kecamatan apa. Nama mentor atasannya, nama kepala sekolah, nama kapus, kepala puskesmas. Jabatan mentor. Nah, sebutkan. Nah, disinilah masuk yang pertama tadi. Apa nilainya? Nilai cinta tanah. Apa indikatornya? Nah, indikatornya menjaga kebersihan lingkungan. Apa aksinya? Nah, aksi 1 minggu pertama apa? Misalnya aksi 1 ya. Bagaimana? Bersihkan lingkungan. Ya, ini kan aksi berarti action, berarti konkret. 1, membuat tong sampah. Jadi konkret, minggu pertama habis tong sampah, anak-anak sudah bawa sapu. Minggu kedua kerja bakti masal. Jadi konkret dia Pak aksinya. Tidak lagi mengawang-awang. Minggu ketiga apa? Menyiapkan bibit. Minggu keempat menanam bibit. Sudah. Jadi konkret, berubah itu sekolah Bapak. Begitu Anda selesai, langsung orang tanya, kenapa banyak sekali perubahan ini? Mungkin terlalu berat itu. Bikin taman di depan kelas. Mulai kelas 4, kelas 5, dan 6. Jangan kelas 3 karena masih kecil itu anak-anak. Kelas 5, 6 lah. Semua ada taman di sekolahnya. Jadi minggu pertama menyiapkan bahan. Suruh anak sekolah bawa bambu Si ini beli cat. Si ini bawa kuas. Tapi harus atas dukungan mentor. Jangan tidak direstui mentor, ibu bapak jalan sendiri. Tidak bisa. Karena yang memiliki kewenangan itu mentor. Jadi minta dukungan dulu. Baru action. Supaya jangan menimbulkan masalah baru. Setelah didesain tamannya, minggu kedua dikerja tamannya. Taman kecil-kecilan. Minggu ketiga pengecatan. Minggu keempat penanaman dan pemeliharaan. Sudah selesai. Itulah bukti bahwa Bapak dan Ibu masih mencintai NKRI. Diwujudkan di Buol. Kalau semua puskesmas sudah begitu, kalau semua sekolah sudah begitu, saya kira dari secara fisik terjadi perubahan. Karena semua orang kembali ke tempat tugas melakukan hal yang sama. Semakin banyak latsar yang ikut, semakin kelihatan perubahan fisiknya tempat pekerjaan kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar teriak-teriak cinta tanah air, cinta tanah air. Nah, terlepas dari tempat tugas, sebagai individu, sebagai pribadi, mulai kita buat ini di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Mungkin ibu, bapak kontrak, tidak apa-apa pamit dengan yang punya rumah. Saya mau tanam-tanam bunga di sini, Pak, Ibu. Karena kita ingin memulai menerapkan itu. Jadi ini contoh anunya, Pak, contoh formatnya. Ya. Sekali lagi saya ulangi, aksinya harus nyata. Tidak lagi pernyataan-pernyataan di sini. Aksi 1 hanya pernyataan, melindungi kelestarian. Apa itu melindungi kelestarian lingkungan? Tidak jelas itu. Tidak jelas. Langsung ada kan situ. Menyiapkan bibit. Itu terukur. Yang kedua menanam bibit. Minggu ketiga memelihara. Lebih konkret itu. Atau memperbaiki pagar sekolah.
Minggu pertama menyiapkan bahan, chat, kuas. Kemudian minggu kedua membagi kelompok. Minggu ketiga pengecetan masalah. Baik, berubah sekolah, Pak. Berubah. Langsung berubah. Ditanya orang, sudah 5 tahun sekolah ini tidak pernah dicat pagarnya. Kok tiba-tiba dicat? Siapa punya inisiatif ini? Wah, Pak, Ibu Fatma. Dia kembali dari Latsar. Dia bikin perubahan secara fisik. Di dalam juga beliau rubah, Pak. Cara media belajar dia ganti semua. Metode belajar juga dia perkenalkan yang baru. Semua berbasis IT sekarang. Nah, setelah sekolah itu memberi pelayanan terbaik kepada publiknya, barulah pungut itu biaya komite itu. Kasih naik itu komite sekolah. Tidak apa-apa sudah itu. Sudah tidak keberatan orang tua. Karena orang tua sudah lihat sekolahnya sudah berubah secara fisik. Proses di dalam juga berubah secara signifikan. Anak-anak mulai disiplin. Gara-gara ada beberapa peserta Latsar di dalamnya. Kalau dulu anak-anak belajar atau tidak biasa-biasa saja. Sekarang dengan hadirnya Ibu Fatma CS dengan teman-temannya di SMP itu terlihat perubahan. Bukan hanya fisiknya. Proses belajar di dalam juga berubah. Oh, sekarang ini anak-anak kalau dulu itu begitu istirahat 90 sekian persen baku buru ke kantin. Sekarang dia beli di kantin, dia bawa itu minumannya ke perpustakaan. Kan terjadi perubahan yang sangat mendasar. Begitu juga di puskesmas. Begitu juga di tempat tugas yang lain. Sudah mulai terjadi perubahan. Mulai terasa dia, di Buol berubah, di Donggala berubah, di Touna berubah. Akhirnya Sulawesi Tengah berubah. Diikuti oleh Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Akhirnya regional Sulawesi berubah. Terakhir NKRI harga mati. Itu yang dimaksud dengan cinta tanah air. Penerapan nilai-nilainya itu. Nah, yang kedua tadi indikatornya menghargai karya anak bangsa. Bikin tugas-tugas yang diperlukan oleh tempat Anda bekerja. Baru beri penghargaan, apresiasi itu. Walaupun pekerjaannya tidak maksimal, tetap. Kenapa? Dalam rangka mengimplementasikan nilai dasar bela negara, indikator cinta tanah air, nilai cinta tanah air, indikator menghargai karya anak bangsa. Hasil karya anak bangsa. Beri nilai. Yes. Semua besok bawa sapu hijau kan? Nanti ibu guru nilai. Kasih nilainya. Apalagi kalau diberikan reward. Beri penghargaan yang masuk 3 besar. Kasih penghargaan. Apalah bentuknya yang bersifat edukatif. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, waktu kita sudah habis. Nanti saya jelaskan ini di pendalaman besok. Kita umpan balik dulu, baru saya pendalaman ini ya. Pendalaman, ini pendalamannya. Ini yang kita dalami satu-satu. Apa itu nilai yang ke-6? Apa indikator nilai yang ke-5? Apa indikator nilai yang ke-4? Apa indikator nilai yang ke-3? Apa indikator nilai yang kedua? Apa indikator nilai yang yang pertama. Nanti kita dalami ini besok di pendalaman. Tetapi gambaran tugas itu saya yakin sudah ada. Dengan format yang saya perlihatkan tadi. Kalau kurang jelas silakan dibuka kembali LMS. Lihat itu format rancangan penerapan nilai bela negara. Rencana aksi bela negara. Saya kira Bapak Ibu masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Marilah kita lengkapi, kita sempurnakan pertemuan ini dengan kongko-kongko. Bincang pagi. Saya stop share dulu. Ya, silakan. Saya mau tanya dulu, sudah ada bayangan yang mau dibuat nanti terkait dengan rencana aksi bela negara? Pak Andi bagaimana? Izin Pak. Sudah paham itu ya? Ada penugasan itu ya? Ya Pak. Ya. Cuman mungkin saya mau bertanya nih Pak. Ya.
perihal nilai bela negara yang nomor 1, nilai untuk nilai 1 cinta tanah air. Kebetulan saya di Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Apakah bisa ada salah satu program di lingkungan hidup perihal mangrove? Apakah itu bisa saya masukkan, Pak? Bisa, sepanjang 4 minggu itu ada kegiatan konkretnya ya. Siapa yang Anda libatkan, Karang Taruna kah atau apa? Oh, sangat bagus itu. Penanaman mangrove ya, mangrove yang iya. di pertigaan itu ya. Banyak Pak, ada di beberapa desa juga. Jangan terlalu besar, karena Anda ada tugas pokoknya. Tugas pokoknya itu kan aktualisasi, rancangan aktualisasi, karena itu hasil seminar dan ditagih pada seminar akhir. Kalau ini kan cuma pendampingan. Jadi tanamlah barangkali 10 pohon di satu tempat. Mulai dari minggu pertama menyiapkan bibit, minggu kedua menyiapkan tenaga atau tim, minggu ketiga menanam, minggu keempat mungkin apa kalau mangrove itu dipagar atau di apa dia itu? Korek Pak, ada pagar Pak. Dipagar. Sudah, penting ada fotonya, ada bukti fisiknya. Sangat bagus itu Pak, sangat bagus. Bisa Pak, makasih Pak. Sangat bagus. Karena diminta bukti fisik ya, foto-foto ya. Mana Anda bersama kelompoknya Anda waktu menanam. Dan mulai bibit diadakan, foto sudah. Plak. Kemudian bentuk tim. Habis itu hari Sabtu tim berangkat atau hari Minggu. Kemudian melakukan penanaman. Minggu berikutnya pemeliharaan. Pemeliharaan itu memagar atau apalah istilahnya kalau mangrove. Karena di mangrove itu kan di tempat becek ya. Pak, betul Pak. Ya, jadi bagaimana memagarnya itu? Kalau di sekolah gampang kita bayangkan. Ada Pak, secara teknisnya ada Pak. Bagus lah, karena Bapak orang lingkungan hidup. Oh, itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Minta izin dengan kepala badan. Kepala badan kebetulan ada penugasan tambahan ini. Bagaimana kalau bibit yang ada di sana itu daripada mubazir? Sangat bagus. Sangat bagus. Baik Pak Andi, yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Parno. Terkait dengan penugasan kita untuk poin 1 cinta tanah air, kebetulan kita untuk bulan ini ada kegiatan hari ulang tahun daerah yang ke-22. Yang saya mau angkat di sini Pak, untuk tugasnya dari lingkungan intern kantor saja, yaitu penataan kembali ruang-ruang kerja masing-masing Irban. Apakah ini bisa saya masukkan jadi tugas untuk poin 1 ini Pak? Yang saya tanyakan juga Pak, karena apakah tidak bertentangan dengan posisi kita sekarang lagi bebas tugas dan OPD kita masih. Maksudnya bebas tugas itu bagaimana bebas tugas itu? Untuk bebas tugas ini Pak, kita tidak ngantor di tempat kerja kita Pak. Iya, kan habis ini habis seminar kembali ke tempat tugas. Kemudian Pak, tunggu dulu, bebas tugas clear dulu. Setelah habis seminar, Bapak kembali ke tempat tugas. Pada saat itulah diterapkan baik aktualisasi maupun penerapan nilai-nilai bela negara. Jadi Anda, kalau sekarang bolehlah Anda mengatakan bebas tugas ya, karena ditugaskan mengikuti latsar. Setelah seminar kembali ke tempat tugas. Jadi tidak bebas tugas lagi itu kalau sudah habis seminar. Malah dikembalikan ke tempat tugas. Pada saat itulah Anda bekerja, membuat aksi, menyusun rencana aksi bela negara dan mengimplementasikan atau mengaktualisasikan hasil seminar rancangan. Ada 2 tugas. Tugas utamanya sebenarnya mengaktualisasikan rancangan yang hasil seminar. Tugas pendampingnya adalah penerapan nilai aksi bela negara. Jadi kalau menata ruangannya Pak Irman itu, kalau saya begini,
Kalau seandainya ruangannya itu di depannya saja ditanam taman-tamannya, kalau mau lancar harus seizin mentor. Harus seizin. Kalau mau lancar. Jadi kita taman-taman kecil ya, kalau tidak, kalau tamannya sudah bagus, ya di dalamnya kami tata supaya menimbulkan suasana kerja yang nyaman. Terutama yang saya kepingin ditata itu ruang-ruang pelayanan publik. Jadi di mana kalau orang ke inspektorat itu, di mana biasanya publik menjadikan tempat pelayanan pertama ya, apa istilah itu, front office, pelayanan terdepan. Nah, disitulah taruh bunga-bunga yang sesuai dengan kondisi, kemudian tata kembali ruang tunggunya. Jadi publik yang merasakan, masyarakat yang merasakan itu, enaknya ini baru. Tapi kalau ruangannya Irban ya paling beliau sendiri ya. Jadi coba cari tempat yang orientasinya langsung menyentuh di ranah publik. Saya kira itu Bapak. Boleh. Kalau memang tidak ada yang lain, sudah ruangannya boleh saja komunikasi bersih, chat atau apa, sesuai dengan kemampuan. Nah, pertanyaan selanjutnya apa? Silakan. Apa pertanyaan selanjutnya Pak Parno? Kemungkinan itu saja Pak yang saya tanya terkait dengan masalah tugas. Ya, jadi clear Pak Parno, clear itu bebas tugas itu ya, clear ya? Siap Pak. Ya. Jangan sampai kita miskomunikasi. Pak baru nih yang bilang Pak, nggak bisa kita bekerja. Baik, yang lain silakan. Oh iya, sudah habis waktu. Habis waktunya, tapi masih ada satu orang masih bisa sebelum ada perintah kembali ke room besar. Masih ada yang lain, silakan Bapak. Nanti yang kita dalami besok itu kita masuk umpan balik dulu, umpan balik yang saya sampaikan tadi, entah itu isu, entah itu penyusunan rencana aksi bela negara apa saja. Setelah itu baru saya jelaskan ulang tentang nilai dasar dan indikator. Itu dalam bentuk pendalaman. Ya. Nilai dasar bela negaranya ini, indikatornya ini. Ada 66 indikator. Itu mungkin kita bicarakan di pendalaman. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Ada teman-teman? Izin lagi Pak. Ya, satu lagi terakhir ini ya, karena kita tinggal menunggu ini. Menunggu perintah untuk kembali ke room besar. Silakan Bapak. Untuk bahan yang kita siapkan untuk materi besok Pak di umpan balik Pak. Itu apa saja Pak? Mohon dijelaskan. Saya tidak mematok itu. Tergantung kepentingannya masing-masing orang. Mungkin ada orang menyiapkan divalidasi isu dengan penelusuran sebab. Bisa saja. Mungkin ada yang lain, dia lebih cenderung untuk menyampaikan rencana aksi bela negara, boleh. Atau hal-hal lain sepanjang terkait dengan 3 modul. Modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, modul isu kontemporer, dan yang terakhir modul kesiapsiagaan bela negara. Jadi tidak ada patokannya, Pak. Tergantung kebutuhan masing-masing orang. Begitu ya. Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Andi, Pak. Pak Andi ya. Begitu saja. Tidak ada harus bawa ini, tidak ada. Oke, yang lain masih ada, silakan. Ini ada berapa orang ibu di dalam? Cuma sendiri Fatma? Ibu-ibu ada berapa orang? Ada 5 orang. Oh, 5 orang. Ibu Syarifah, ada masalah Ibu Syarifah? Nggak ada ya? Ya, mantap. Ibu Musdalifah sudah. Ya. Yang lain tidak ada masalah ya? Ibu Andi, ada masalah?
Pak. Saya kira namanya Ibu Andi tadi. Kalau sudah tidak ada, ya untuk sesi ini kita akhiri. Nanti kita ketemu pada umpan balik dan pendalaman besok jam 7.30. Dilanjutkan dengan sesi kedua pendalaman 10 sampai 12.15. Kalau masih ada waktu, silakan. Kalau sudah tidak ada, saya Pak siapa tadi? Pak Reza ya? Pak Reza. Siapa? Hai. Nah, mau waktu. Jadi Iya, ada 3 menit lagi, Pak. Oh, 3 menit lagi. Oh, Iya. memang ini jam ini masih pakai bulan puasa dulu. Ini belum saya ganti-ganti. Iya, saya kasih lebih 5 menit tadi. Ya, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada yang mau dipersoalkan, silakan. Jadi kalau sudah nanti besok ya, besok orang membawa masing-masing hal yang mau diumpan balik. Terserah apa umpan baliknya. Boleh dia langsung konsen pada isu, boleh. Memajukan rancangan aksi bela negara juga boleh. Apa saja yang bisa kita diskusikan besok. Kita ada berapa orang di sini? Ada 10 ya? 10 Bapak Ibu ya? 10 Pak. Ya, 10. Ini lagi menerima materi ini terkonsentrasi di BUOL semua atau di tempat tugas masing-masing? Atau sebagian di toli-toli? Di BUOL semua ini? Pak. Di kotanya ya? Di kotanya? Di BUOL, Pak. Ya, ada yang dari tempat tugas, dari tempat tugasnya, dari SMP ini, mungkin di kecamatan. Tidak ada ya? Semua merapat ke BUOL ya? Di BUOL posisi sekarang? Iya Pak, di BUOL. Oh ya, karena antisipasi signal ya. Baik, saya kira kalau memang sudah tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan ini. Ya, kita akhiri sesi ini sampai ketemu besok. Karena cuma 2 kemungkinannya ini. Kalau diberi kesempatan bertanya, orang tidak bertanya. Kemungkinan pertama, semua paham. Kemungkinan kedua, tidak satu pun yang paham. Mudah-mudahan kemungkinan pertama. Ya, mudah-mudahan kemungkinan pertama. Bapak dan Ibu sudah paham bagaimana memvalidasi isu, bagaimana menelusuri sebab, bagaimana cara brainstorming atau FGD, dan bagaimana memberi angka. Kemudian sudah paham juga bagaimana menjabarkan nilai-nilai bela negara ke dalam aksi perubahan secara konkret. Jadi action. Saya kira itu saja, Pak Reza. Daripada kita baku haga-haga. Iya, Pak. Boleh saya live duluan, Bapak? Oh, silakan Pak. Tinggal 14 detik juga, Pak. Iya. Jadi teman-teman peserta saya live duluan ya. Siap, Pak. Mau ke kantor. Siap. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar. Aduh, mohon maaf Bude, mohon maaf Pak Sigit. Pas kok, pas nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, sudah pas, sudah menyimpulkan. Iya. Oke. Ya, saya pamit atau ditutup dulu? Iya, ditutup dulu. Cuman sebelum ditutup, mohon izin saya ini karena ada Pak Muhtar. Saya mohon izin, saya masukkan dulu Pak Muhtar di room. Di roomnya bersama rekan-rekannya. Oke, kelompok 1 silakan join. Kurang lebih 135 menit. Kelompok 1 ya. Kelompok Pak Muhtar ya. Kan sudah ada itu. Iya, Pak Muhtar baru masuk. Oh. Oke.
Pergantian pemain tadi. Pergantian pemain. Oke, kalau begitu saya izin dulu ya. Saya live dulu. Saya mau masuk di kelas lain. Oh, mau masuk di kelas